Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara atas status tersangka Nur Hayati, perempuan yang melaporkan kasus dugaan korupsi mantan Kepala Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Mahfud menegaskan status tersangka Nur Hayati tidak akan dilanjutkan, sementara penyidikan terhadap mantan Kades tetap berjalan. Melalui media sosial, mantan bendahara desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon bernama Nur Hayati mengungkapkan kekecewaan atas kasus hukum yang dihadapinya. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi mantan Kepala Desa Citemu Supriyadi. Total korupsi diperkirakan mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kubu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Polres Cirebon telah menetapkan Supriyadi sebagai tersangka, namun ironisnya Nur Hayati sebagai pelapor juga turut ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan ikut dalam salah tata kelola keuangan desa. Penetapan tersangka Nur Hayati ramai jadi polemik. Berbagai upaya dilakukan Nur Hayati dan kuasa hukumnya untuk bebas dari kasus hukum, termasuk mengajukan pra-peradilan. Setelah kasus ini ramai jadi sorotan, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Mahfud menyatakan status tersangka Nur Hayati tidak akan dilanjutkan. Keputusan tersebut bertujuan agar masyarakat tak perlu takut melaporkan kasus korupsi. Dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Yang penting sekarang semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi, sehingga kita tidak mempersulit. Orang melaporkan menjadi takut karena karena terlambat lalu dianggap membiarkan. Meski penetapan tersangka Nur Hayati tak akan dilanjutkan, Mahfud menegaskan status tersangka mantan Kades Supriyadi tetap berlanjut karena sudah cukup alat bukti. Sinyal dukungan dari Menko Polhukam menjadi harapan besar bagi keluarga Nur Hayati di Cirebon. Pihak BPBD Desa Citemu yang ikut melaporkan kasus korupsi mantan Kades Citemu juga berharap segera ada pencabutan status tersangka bagi Nur Hayati. Intinya keluarga tidak bisa, kita udah senang gitu tentangnya. Berharap secepatnya yang dicabut. Berharap secepatnya. Apa secepatnya apa dicabut atau pencabutan itu dan terima secara kertas itu kan. Dia aktif di kecamatan, di kabupaten, semua juga pada kaget Nur Hayati ini jadi tersangka. Tidak ada yang menyangka ya Pak? Iya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.